Sri Mulyani, musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Jadi mereka biasanya meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus sedikit modifikasi kiri kanan gitu. Apalagi kalau level pimpinan pengennya headline-nya, kalau udah dapat 100 ya tahun lalu begitu dipotong dikit rasanya kayak dunia runtuh gitu. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya, kalau ada yang keliru 1, 2, 3 segera cepat diingatkan. Mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, nggak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, laksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ketika Jokowi bicara tentang jangan deklarasi capres dan cawapres sembrono, pasti yang doorstop ditodong langsung adalah Ketua Umum Surya Paloh, bukan ketua umum yang lain. Padahal di situ banyak ketua umum partai. Itu kan menegaskan bahwa di level media, di level publik, seakan-akan pernyataan presiden ini the one and only buat Nasdem deklarasi Anies Baswedan. Tidak lebih dari sekedar itu. Kalau yang lain-lain kan intonasinya guyon, bercanda, dan seterusnya. Makanya kalaupun toh ini misalnya dalam konteks supaya Golkar dan KIB tidak seperti Nasdem, tapi bukan ingin mengkritik sebenarnya. Tapi jangan sampai sembrono dan salah langkah memilih pilihan politik. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting, macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau, bagai semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak menggugah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih menggugah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta Sumber. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran. Rakyat tidak boleh menyebutkan anggaran. Anies tidak mau ada transparansi anggaran. Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu. Apa coba tujuannya? Uang itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pimpinan tanpa celah. Saya membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun, tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasil final sumber. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan tuh, ntar menggabut wae. Jadi jangan salah paham, Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan, seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan, nanti kalau sudah jadi, baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik, bisa saja kan? Jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem, nahan ketawa,
atau ngakak beneran ketika membaca segala kekelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih menjadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih TAJI pada bulan April 2017. Soal over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies. Ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Entah Anies waktu itu yang tidak berkemampuan untuk teliti atau ada peran Anies di situ, ya kita belum tahu. Ini urusan KPK. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting, macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau, bagai semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak menggugah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih menggugah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta Sumber. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran. Rakyat tidak boleh meributkan anggaran. Anies tidak mau ada transparansi anggaran. Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu. Apa coba tujuannya? Uang itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pimpinan tanpa celah.